Setelah sebelumnya kita sudah meratakan hasil yang meleleh karena tambalan, kita sekarang mau ke tahap epoksi primer. Nah, sebelum epoksi kita semprot dulu media dengan anti silikon atau silikon remover. Saya di sini memakai silikon remover dari Autoglow. Tujuan pengaplikasian silikon remover ini untuk menghilangkan bekas-bekas silikon sabun dari tahap pengamplasan sebelumnya, terus minyak-minyak dari tangan kita atau residu lain yang dari udara. Dan setelah pengaplikasian silikon remover ini, kita bakal lanjut ke tahap pembersihan media dengan teklot, bertujuan untuk mengangkat debu yang tersisa dari pengaplikasian si silikon remover ini. Saya juga udah beberapa kali nyoba merek teklot dari brand-brand tertentu ya. Ada yang mahal dari teklot sendiri, merek teklot, terus ada yang dari DMS, terus ada yang murahan yang satu lembar goceng. Kebetulan yang merek teklot itu udah susah dicari di daerah saya, udah pada nggak nyetok tokonya karena emang menurut ownernya itu peminatnya sangat jarang untuk teklot. Jadi dia nyetok yang murah aja, DMS, dan saya nyoba, rasanya nggak seenak teklot, tapi lebih baik dari teklot murah. Terus juga nggak seawet yang merek teklot ya, dimana teklot kan sebenarnya itu agak lengket-lengket gitu ya. Kalau punya DMS ini nggak terlalu lengket, tapi masih bekerja maksimal lah buat ngangkat-angkat debu, terus residu-residu kecil. Di sini untuk epoksinya saya pakai Nipe 2000 yang warna putih bukan grey, karena saya pengen ke base coat warna hitam, jadi lebih enak kalau dasarnya itu pakai warna putih. Terus juga kenapa saya pilih NC karena kenapa saya pilih Nipe ya karena emang ini menurut saya paling enak, epoksi paling enak, biarpun eh tipis juga pengaplikasiannya ini tetap ngetutup bagian dasar panel dengan baik ya, jadi nggak gampang jebol kalau kita amplas. Kekurangan dari epoxy ini cuman satu ya kalau kata saya, cuman curing time-nya aja yang terlalu lama ya, maklum ini NC minimal harus 6 jam. Terus descending juga agak alot kalau menurut saya, biarpun pakai amplas 800 yang dari DMS. Kalau DMS kan standar Eropa ya, jadi biarpun grid 800, si DMS ini kalau kalau disamain pakai eh, amplas yang dari standar Jepang itu ya 800 tuh kayak ibaratkan 400, 600 lah, 600 di standar Jepang. Kalau yang Jepang kan ada dari Niken, terus Toho. Spakbor ini sebenarnya pemberian dari bengkel. Saya manfaatin sepak bola ini buat jadi media belajar saya daripada dibuang, kan sayang, apalagi ini dia ori bawaan Honda. Jadi saya gak pengen gitu ini kebuang sia-sia gitu. Terus yang saya lihat kerusakannya pun bukan di bagian dudukan baut, bukan di bagian-bagian yang rawan kena beban berat gitu.
Dan ini hasil setelah pengaplikasian epoksi 2 layer, dan ini hasil dari spray new improvement. Masih banyak bagian yang pecah dan lubang, nggak rata dari panel. Biarin aja, nanti kan kita ke tahap pendempulan. Setelah kering minimal 6 jam, ini bukan 6 jam ya, saya hampir sehari lebih, hampir 2 hari lah. Saya amplas dulu epoksinya pakai grid 800 dari DMS. Saya epoksi dengan air, nggak dry sanding, biar enteng di amplasnya. Terus biar awet juga, amplasnya bisa dipakai buat nanti habis base coat mau ke clear coat. Yang seperti saya bilang kemarin ya, epoksi ini agak alot kalau buat di amplas, jadi butuh effort lebih. Setelah proses pendempulan, ini saya lupa buat ngerekam proses dempul, jadi udah dihalusin. Saya pakai amplas grid 240 naik ke 400, dan yang terakhir itu grid 800. Semuanya pakai amplas dari DMS. Nah, hati-hati buat yang botak-botak ini, yang kelihatan antara epoksi dan panel. Usahakan sehalus mungkin ya, serapat mungkin amplasan di perbatasan ini, biar kedepannya nggak keriting di proses selanjutnya. Terus setelah ini kita bakal epoksi lagi, terus amplas lagi, baru naik ke base coat. Nah, ini banyak banget yang botak. Setelah kita amplas ulang, setelah kita epoksi lagi, tutup bagian dempul dan yang botak, kita lanjut ke proses base coat. Ini saya pakai hitam solid dari produknya Kansai Paint Cardiac Black. Ini jenis NC, jadi perbandingan penggunaan cat dan thinner jangan terlalu encer. Saya di sini pakai 100 banding 80, walaupun di TDS-nya sendiri dianjurkan 100 banding 90. Kalau saya ikutin TDS-nya di 100 banding 90, kebetulan pas naik base coat ini cuacanya lagi terik banget, suhu lagi tinggi, terus juga kelembaban lagi rendah banget. Saya takutnya base coatnya terlalu cepat kering, jadi nanti buat flow time-nya dia cepet juga, dan dampaknya nanti jerukannya itu tebel-tebel. Tujuan dengan mixing rasio yang segitu pun saya pilih biar base coat nggak terlalu tebel, jadi gampang nutup, dan nanti absorb clearnya itu nggak terlalu banyak. Ini dia hasil pengaplikasian base coat tadi. Saya bakal angin-anginkan dulu selama 6 jam sebelum ke tahap penjemuran ya. Saya pengen jemur seharian, jadi mungkin besok pagi saya jemur sampai sore. Ini banyak debu yang nempel, maklum tempatnya juga kandang ayam, jadi kayak gini. Jerukan juga gede-gede, nanti kita amplas sampai halus dan hilang jerukannya. Nah, setelah kemarin kita jemur seharian, sore ini saya amplas lagi base coatnya dengan grid 1000 dari DMS dengan metode wet sanding. Hati-hati ya, banyak yang jebol di bagian panel yang lancip, karena saya
agak buru-buru buat ngamplasnya, terus juga ada sedikit bengong. Jadi buat pelajaran temen-temen aja, kalau ngamplas hati-hati, pelan-pelan, jangan terlalu neken, fokus ke panel-panel yang datar. Kalau yang eh, panel yang lancip kayak gini, mending jangan ditekan, diikutin aja gerakannya. Nah, nanti setelah ini juga saya pengen jemur lagi biar mastiin nggak ada kandungan thinner di base coat, terus juga si catnya juga bener-bener kering, biar thinnernya pun bener-bener nguap dari base coat dan si epoksinya. Tujuannya ya biar absorb clearnya juga nggak terlalu dalam banget, biar nggak jerukan parah, karena rencananya kita bakal aplikasiin clear coat dengan metode one visit application seperti tujuan saya di awal belajar buat nge-clear metode itu. Nah, nanti bagian ini pun saya nggak pilih amplas ya, biar tahu bedanya. Cat NC ini sebelum naik clear, panel yang di amplas dan enggak itu bakal kayak gimana bedanya. Nah, di sini saya juga pengen belajar kayak temen-temen karena kebetulan pakai warna hitam solid, jadi pengen nambal yang botak ini pakai spidol hitam. Saya nggak pernah ya kayak gini, cuman penasaran aja. Ini kan mumpung panel buat belajar, bukan punya orang, bukan punya siapapun gitu. Jadi ya manfaatin sebaik mungkin, kalau bisa dapat ilmu banyak ya syukur gitu, buat jadi pelajaran. Terus ke tahap pengaplikasian clear, di sini saya pakai Blinken MS 5200 yang 1:1 tanpa thinner ya. Clear ini enaknya nggak rewel, nggak bikin pusing, keras juga, tahan bensin. Cuman yang udah saya ngecat pakai warna terang, pakai clear coat ini nggak enaknya itu dia yellowing dan warnanya pun lebih cepat pudar. Walaupun base coat yang saya pakai itu jenis PU polyuretan, ya udah setahun 2 tahun itu dia udah mulai pudar warnanya, dan sebelumnya ya yellowing di umur 1 tahunan. Biarpun saya pengaplikasian waktu itu tidak pakai thinner sedikit pun, tapi ini berhubung warna gelap dan yang adanya cuma ini sisaan, jadi ya udahlah pakai aja. Berhubung cuaca panas dan kering banget, saya pengen nambahin thinner ya, yang dari Siken slow reducer. Jangan banyak-banyak, 10% aja. Tujuannya biar flow time-nya agak sedikit lama dan nanti mengurangi resiko popping, karena metode pengaplikasiannya kan rencananya pakai one visit application, jadi langsung sekali tembak, langsung tebel, nggak nunggu jeda, tanpa jeda banget. Jadi saya putusin tambahin sedikit, jangan banyak-banyak, pokoknya nanti resikonya banyak juga. Apalagi kan tadi di base coat itu ada yang jebol sampai ke epoksi. Terus juga saya juga nggak tahu nanti responnya gimana yang spidol tadi buat nambal kalau ketemu clear sama si thinner ini. Sebelum pengaplikasian clear coat, jangan lupa kita lap dulu medianya dengan Teclot biar minimalisirin debu yang nempel. Biarpun tempatnya sangat berdebu, seenggaknya ya sedikit aja yang nempel, biar nanti repairnya nggak terlalu banyak. Di sini juga
seperti tujuan awalnya ya, saya aplikasiin Clearcode nih belajar One Visit application, biarpun sebenarnya agak sedikit pesimis karena belum pernah nyoba metode ini pertama kali saya nyoba One Visit application. Yang saya takutin itu popping, karena kalau udah popping itu pusing, jadi rugi bahan, rugi waktu, karena kan nanti dia harus diamplas lagi sampai benar-benar bintiknya hilang rata baru kita naik ke clear coat lagi. Nah, di sini juga saya pakai tekanan angin di 2 bar. Terus pattern saya buka full. Kalau liquid saya masih nyoba-nyoba jujur, karena ini pertama kalinya saya pakai F3 New Improvement. Ini hasil penyemprotannya ya, bagian yang nggak diamplas, dan ini yang diamplas sebelum naik clear coat. Nah, bagian ini saya ngerasa banget kalau di sini emang kurang pengaplikasian clear coatnya. Udah kelihatan dari awal jeruk dibandingin yang lain. Setelah kita diamkan seharian lebih, kisaran 2 hari 48 jam, ini hasilnya ya, yang kita repair bagian bawahnya, dan ini bagian depannya alhamdulillah rata ya guys. Nggak kelihatan dempulan sama nggak kelihatan cacatnya. Nah, ini hasil One Visit application, alhamdulillah juga nggak ada yang meler, nggak ada popping, dan rata. Kalau untuk cerukan yang saya kurang pengaplikasian tuh, ini hasilnya yang sebelah kiri bagian depan. Sebenarnya sih udah lumayan ya, cuman ini saya kurang karena menurut saya ini cerukannya masih tebel. Nanti kita pengen aplikasiin flow code aja ya, tapi nanti di video yang lain. Sampai sini, see you.